Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Si jubah biru yang mengaku sebagai titisan dewa rupanya memancing amarah orang-orang yang berada di pesta pernikahan. Akankah si jubah biru sanggup menghadapi mereka semua? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Ketua Perguruan Garuda Sakti, biar aku calon mantumu ini tunjukkan bakti padamu. Biar aku yang ringkus manusia kentut dewa itu. Shred! Sokananta, anak ketua perguruan Merapi, si pengantin laki-laki yang akan jadi suami Permani, cabut pedangnya, lalu tanpa tedeng aling-aling menyerbu, kirimkan satu tusukan, satu babatan. Pendekar 212 tertawa gelak-gelak dan elakkan serangan pedang dengan satu putaran tombak batu. Dengan penasaran, Sokananta susul 2 tusukan kilat dan 2 tebasan sekaligus. Wiro putar lagi tombak hitamnya dalam jurus titiran terbang ke langit. Melihat gerakan lawannya memapasi mentah-mentah serangannya, bukan main dongkolnya Sokananta. Dia ambil keputusan untuk adu senjata dan adu tenaga dalam sekaligus. Trang, trak. Tombak batu hitam di tangan kanan Wiro Sableng patah 2. Sebaliknya, pedang di tangan Sokananta terlepas mental. Tangannya tergetar hebat dan pedas, membuat dia mengerenyit kesakitan. Di lain kejap, ketika dia hendak melompat menyambar pedangnya, terkejutlah putra ketua perguruan Merapi ini. Pedang yang tadi terlepas mental ternyata sudah berada di tangan lawannya. Gelaplah muka Sokananta, ditelan rasa malu dan kegeraman yang menyala. Sokananta mungkin orang yang paling terkejut di antara semua orang. Sokananta adalah anak kandung gemblengannya sendiri. Meski tenaga dalamnya masih belum mencapai tingkat kesempurnaannya, tapi tak bisa dianggap ringan, dan di samping itu, seluruh ilmu silatnya telah dikuasai oleh Sokananta. Bagaimana kini dia bisa dipecundangi dalam satu gebrakan itu saja? Untuk tidak membuat anaknya kehilangan muka, maka Bogananta berseru memerintahkan anak-anak buahnya menyerang si jubah biru. Di lain pihak, Manik Tunggul segera pula memerintahkan anak-anak buahnya. 16 orang berlomba ke depan podium, bukan saja mengurung Wiro, tapi dengan serentak menyerangnya. Hiya! Pendekar 212 tertawa dan keluarkan suara bersiul. Begitu gelombang serangan datang menggempurnya, pemuda ini melompat ke udara dan sewaktu menukik turun, kembali terdengar jerit 4 orang pengeroyok. Keempatnya menggelinding ke tanah dalam keadaan pingsan. Dan di depan podium, 4 orang lainnya berdiri mematung karena ditotok oleh Wiro dengan bagian belakangnya yang tumpul dari patahan tombak batu hitamnya. Melihat ini, baik Bogananta maupun Manik Tunggul segera maklum bahwa si jubah biru bukanlah tandingan anak-anak murid mereka.
Bahkan ketinggian ilmu silatnya belum tentu berada di bawah mereka. Bang, bentak Bogananta marah. Rupanya kau sengaja datang mengacau ke sini. Lekas berlutut atau aku akan urus jalan ke akhirat bagimu. Wiro tertawa gelak-gelak. Terhadap titisan dewa, kau berani main perintah seenaknya. Makan pukulanku ini. Bentak Wiro pura-pura marah. Lalu lancarkan satu pukulan yang sebenarnya hanya satu kepura-puraan saja. Dia tiada permusuhan dengan semua orang di situ. Karenanya dia tak punya niat untuk turun tangan jahat. Maklum bahwa tenaga dalam lawan hebat luar biasa. Bogananta cepat-cepat menghindar sewaktu angin pukulan menyambar ke arahnya. Dan dengan jurus naga menyelinap dari balik rimba belantara, ketua perguruan Merapi ini kembali menyerbu. Wiro tak melihat gerakan lawan, tahu-tahu tubuhnya sudah berada dekat sekali dan tinju kanan sudah berada di depan hidung. Hanya sedetik, pendekar 212 terkesiap melihat jurus serangan yang tak terduga dari lawan. Sekejap kemudian, tangan kirinya sudah bergerak dan pecahan kaca rias sudut-sudut runcing melesat ke arah tenggorokan Bogananta. Kapal, maki Bogananta. Dia pergunakan tangan kanan memukul kaca itu hingga hancur lebur. Sebaliknya, tinju kiri diteruskannya ke arah muka lawan. Namun serangan ini telah berkurang kecepatannya karena gerakannya yang dibuatnya waktu memukul hancur kaca tadi. Dan dengan sendirinya, tangan kiri Bogananta jadi makanan yang empuk bagi pendekar 212. Namun karena dia tak punya niat turun tangan jahat, maka Wiro cuma tarik lengan laki-laki itu, memuntirnya dengan cepat. Begitu tubuh Bogananta terputar, Wiro segera menotok punggungnya. Kalau kesakitan yang hendak keluar dari mulutnya Bogananta sirna di tenggorokannya, karena tubuhnya keburu kaku dilanda totokan pendekar 212. Tercekatlah hati Manik Tunggul. Ilmu silat dan kepandaian calon besanya itu 2 tingkat lebih tinggi dari dia. Berarti adalah mencari konyol kalau dia coba pula turun tangan. Tapi agar tidak dicap pengecut, ketua perguruan Garuda Sakti ini segera lompat ke depan Wiro. Begitu menyerang, dia keluarkan jurus ilmu silatnya yang paling hebat, yaitu 1000 Garuda Mengamuk. Kedua tangan Manik Tunggul terkembang ke samping laksana sayap burung Garuda. Sekali tubuh terpukul, pasti hancur remuk. Dari mulutnya keluar suara bekuik-kuik macam suara Garuda, sedang di samping memukul, kedua tangannya secepat kilat bisa berubah mencengkram setiap bagian tubuh lawan. Satu jurus pendekar 212 kena dirangsak ke sudut panggung dekat para tamu duduk. Tapi masuki jurus kedua, sekali berkelebat terdengarlah keluhan ketua perguruan Garuda Sakti itu. Tubuhnya terhuyung-huyung ke muka. Sepasang kakinya laksana tiada bertulang. Tubuhnya tergelimpang di panggung. Wiro telah menotok kedua urat kakinya sekaligus sehingga Manik Tunggul laksana lumpuh tak sanggup berdiri. Wiro memandang berkeliling dengan tawa berderai. Tamu-tamu dilihatnya dicekam oleh rasa kejut dan takut. Inilah saatnya untuk melarikan permani, pikir Wiro. Segera dia hendak melompat ke tempat sang darah. Namun, dari panggung sebelah timur, melesat sesosok tubuh berjubah hitam. Lesatannya sangat ringan luar biasa dan tanpa suara, tahu-tahu dia sudah di atas panggung kayu jati. Manusia berjubah hitam ini ternyata seorang perempuan separuh baya yang berparas cantik sekali. Namun sekali melihat sinar matanya, Wiro segera maklum bahwa manusia ini di samping tinggi ilmu silatnya juga mempunyai hati jahat. Tiba-tiba jubah hitam menunjuk cepat-cepat ke arah Wiro Sableng. Manusia yang mengaku titisan dewa harap datang ke hadapanku. Suara perempuan ini besar, parau, dan menggetarkan liang telinga. Wiro mengagumi kehebatan tenaga dalam perempuan ini. Siapakah dia? Pikir Wiro.
dan tahu bahwa dia berhadapan dengan seorang yang tak boleh dibuat main-main, Pendekar 212 segera melompat ke panggung kayu jati. Semua mata kini ditujukan ke panggung pada kedua orang itu. Aku tak suka bikin urusan dengan manusia yang sembunyikan tampangnya di balik penyamaran. Kas, perlihatkan mukamu yang sebenarnya dan buka jubah biru itu. Wiro kaget namun dia tertawa. Puji ketajaman matamu, tapi harap kau suka terangkan siapa kau dan apa maksudmu jual laga di atas panggung ini. Tentu saja si jubah hitam marah sekali. Dia tahan kemarahannya dan berkata datar, "Ketahuilah, aku datang untuk menagih hutang jiwa." "Oh, kukira kau berdiri di sini hendak membela kedua ketua perguruan itu." "Aku tak ada sangkut paut dengan mereka. Aku adalah kakak seperguruan Dewi Kalahijau yang kau bunuh beberapa tahun yang lalu." Tentang siapa adanya Dewi Kalahijau, tonton videonya di playlist Wiro Sableng yang berjudul Neraka Lembah Tengkorak. Kaget Wiro Sableng bukan alang kepalang. Bagaimana kelanjutan keseruan ini? Akankah terjadi pertarungan dahsyat antara perempuan yang mengaku Dewi Kalahijau dengan sosok jubah biru? Temukan itu semua di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.